Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru CGP Angkatan 9 yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11A8 koneksi antar materi. Bapak dan Ibu guru CGP Angkatan 9 yang hebat, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu adalah hal yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana pengajaran ini adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat, berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun dan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Bapak dan Ibu guru CGP Angkatan 9 yang hebat-hebat, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berhamba kepada anak. Maksudnya bukan berarti kita harus menghamba seperti pembantu, bukan. Jadi di sini maksudnya relevansi pendidikan berhamba pada anak yaitu kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan pelayanan secara ikhlas dan totalitas untuk mengantarkan anak didik bisa berkembang dan terus tumbuh menjadi pribadinya secara mandiri sesuai dengan kodratnya. Itulah Bapak Ibu relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimaksud dengan pendidikan yang berhamba kepada anak. Selanjutnya Bapak Ibu guru CGP Angkatan 9 yang hebat, sebelum mempelajari modul 1 ini ya 11.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah kesulitan memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak didik. Yang kedua, tidak menyeluruh dalam mengukur kemampuan anak. Kemudian yang ketiga, anak sebagai subjek pembelajaran. Yang keempat, anak yang sudah memenuhi KKM dinyatakan berhasil. Anak terlalu dibebani banyak materi. Alokasi waktu tidak memadai untuk melatih kecakapan kolaboratif, komunikatif, kritis, dan kreatif. Itulah Bapak Ibu guru CGP Angkatan 9 yang hebat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 pemikiran atau filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Setelah memahami modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan observasi tentang kemampuan anak. Ya, kemampuan anak ini terutama dalam kekuatan, potensi, serta hal pembawaan yang dibawa anak secara alamiah dari lahir. Ya. Kedua, dari hasil pengumpulan data tersebut saya representasikan, saya artikan, kemudian pembelajaran yang dilakukan ya, yang saya lakukan dengan mengadopsi dan mengadaptasi sesuai dengan konteks sosial budaya anak didik. Yang keempat yaitu membuat pembelajaran diferensial. Maksudnya diferensial ini adalah suatu pembelajaran yang mengadopsi atau memperhatikan kemampuan yang dimiliki anak masing-masing. Jadi ada 3 penggolongan. Contoh, kita dalam memberikan ulangan kita harus membuat 3 jenis soal. Yang pertama untuk siswa yang punya kemampuan IQ yang tinggi, yang sedang, dan rendah. Itulah yang dimaksud pembelajaran yang diferensial. Jadi mampu menampung seluruh kemampuan yang ada di dalam satu kelas. Ketuntasan belajar. Jadi ketuntasan belajar yang saya tentukan untuk pengukuran ketuntasan itu tidak hanya faktor kognitif saja atau pengetahuan saja, tetapi seluruh aspek saya nilai yaitu afektif itu bersangkutan dengan sikap, psikomotor dengan kemampuan keterampilan untuk melakukan kinerja. Yang keempat, spiritual. Ya, spiritual itu menghargai
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, sosial. Jadi bagaimana dia bergaul dan bersosialisasi di kelas. Kemudian yang budaya. Yang terakhir yaitu budaya. Budaya itu dalam pembelajaran saya dekatkan dengan budaya anak. Misalnya di daerah saya itu budayanya anak-anak yaitu bahasanya bahasa Madura. Jadi kebanyakan materi yang saya dekatkan dengan lingkungan anak-anak didik, seperti contohnya matematika. Jika tentang pecahan, saya dekatkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Misalnya bagaimana jika disuruh ibunya membeli gula, misalnya 1 kilo harga gula misalnya 20.000, bagaimana jika disuruh ibunya membeli setengah kilogram gula pasir, sedangkan ibunya membawa uang 50.000, berapa yang harus ia bayar dan berapa kembalinya uangnya tersebut. Nah, itulah yang didekatkan maksudnya dengan budaya anak-anak didik kita. Kemudian dari anak bukan subjek pembelajaran, maksudnya di sini anak setelah membaca modul 1 ini, anak saya berikan kebebasan untuk berekspresi, bereksplorasi, berkreasi dan menyampaikan pendapatnya. Jadi saya latih tiap hari anak-anak itu untuk selalu bertanya jika tidak jelas terhadap materi pembelajaran. Jadi tidak ada kata misalnya mau tanya takut ke guru kelas, takut kepada seperti itu. Jadi saya biasakan silakan menyampaikan pendapat ya, salah tidak apa-apa, nanti bisa dibetulkan. Kemudian dikasih persoalan untuk bereksplorasi, untuk menggali anak-anak kemampuannya itu. Misal dikasih contoh tentang sifat-sifat cahaya. Bagaimana sih sifat-sifat cahaya? Melalui berekspresi ini dan bereksplorasi ini anak-anak akhirnya mampu menemukan sifat-sifat cahaya. Contohnya dapat menembus benda bening, dapat dibelokkan, merambat lurus dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi anak dikasih kebebasan untuk selalu berekspresi, bereksplorasi, berkreasi dan menyampaikan pendapatnya tanpa adanya tekanan dari kita sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, untuk pengukuran keberhasilan belajar ya. Jadi yang digunakan seperti tadi yang di slide sebelumnya, bahwasanya pengukuran pembelajaran digunakan semua aspek ya, yaitu kognitif, psikomotor, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Berkaitan dengan materi pembelajaran, setelah membaca modul 1.1, jadi materi pembelajaran ini saya sesuaikan atau saya adaptasikan materi sesuai dengan lingkungan sosial budaya anak ya, sehingga anak-anak mudah mengerti. Jadi materi-materi pembelajaran saya analisis kembali untuk saya sesuaikan dengan lingkungan anak-anak. Contohnya meneliti tentang di buku, misalnya di buku paket, meneliti tentang wilayah perkotaan, kehidupan sosial wilayah perkotaan. Saya sesuaikan dengan lingkungannya anak didik saya, misalnya di daerah pedesaan. Jadi saya sesuaikan dengan lingkungan desanya. Jadi meneliti untuk wilayah desa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian jadi materinya tidak banyak ya. Kemudian waktu lebih bebas, artinya waktu lebih bebas ini saya akan memberikan kebebasan dalam setiap anak untuk melakukan diskusi, presentasi untuk menghargai perbedaan dan keberagaman. Saya latih tiap hari, jadi untuk berani, paling tidak ada tumbuh keberanian. Jadi salah benar urusan belakang, sehingga anak-anak itu mau berekspresi, mengeluarkan pendapatnya itu tidak takut. Seperti itu yang saya lakukan setelah membaca modul ini. Kemudian kegiatan yang saya terapkan di kelas setelah memahami modul 1, yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, di mana anak sebagai pusat pembelajaran atau student center. Jadi anak-anak ini adalah pusat pembelajaran, dalam arti anak-anak itu dikasih kebebasan untuk bereksplorasi ya, berkreasi, menyampaikan pendapat. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran hanya sebagai fasilitator, mengarahkan, menuntun anak-anak didik kita. Kemudian hal yang kedua,
Ya, kegiatan yang saya terapkan di kelas setelah memahami modul yaitu saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 di mana anak dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi pembelajaran di era abad 21 ini contohnya yaitu dengan penggunaan teknologi pembelajaran seperti slide ya, dengan LCD. Kemudian untuk berpikir kritis, anak dikasih persoalan. Contohnya kita menggunakan metode PBL, Problem Basic Learning. Jadi anak-anak tersebut dikasih persoalan sehingga nanti bisa menggali sendiri persoalan tersebut dan menemukan jawaban dari persoalan tersebut. Kreatif artinya ini anak-anak bisa berkreasi, misalnya dengan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang-barang yang berharga, misalnya dari botol aqua bisa dijadikan tempat pensil dan lain sebagainya. Komunikatif, jadi komunikatif ini bisa berkomunikasi dengan teman-temannya tanpa harus membedakan ya, baik suku atau agamanya, dan mudah berkomunikasi menggunakan teknologi pembelajaran, contohnya seperti HP. Jadi pada abad sebelum 21, handphone atau HP ini adalah hal yang tabu untuk anak. Jadi rata-rata wali murid berpikiran bahwasanya dengan membawa HP nanti anak-anak takut main game. Nah, jadi di pembelajaran nanti saya gunakan HP itu, saya tekankan bukan untuk bermain game tetapi untuk belajar. Jadi lebih banyak nanti saya gunakan Google Classroom ya, dengan POM-nya ya. Terus kolaboratif, saya biasakan anak-anak selalu untuk bekerja sama dan selalu bertanya kepada teman-teman di sekitarnya. Kemudian hal yang ketiga, guru hanya sebagai fasilitator dan menuntun anak dapat tumbuh dan kembang sesuai dengan kodratnya secara lahir dan batin. Jadi kita tidak boleh lagi menjadi seorang yang center artinya teacher center. Jadi sudah diganti dengan harus student center. Jadi murid yang menjadi pusat pembelajaran, bukan guru lagi seperti sebelum abad 21. Jadi dengan harapan nanti pembelajaran yang saya lakukan dapat membawa perasaan batin anak-anak tersebut menjadi senang, tenang dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Demikianlah Bapak Ibu apa yang saya sampaikan untuk tugas modul 1.1 A8 yaitu koneksi antar materi. Saya dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.